us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dida Jordina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Hari ini kita punya Mitsubishi SS ya. Ini tahun 2016. Nah, kebetulan ini punya mitra kita, mitra dari Hyper Auto Concept. Dan untuk mobil ini platnya plat AB, AB-nya Sleman. Untuk pajaknya bulan 3 habis plat tahun 2026. Nah, sekarang kita cek untuk pajaknya ya. Pajaknya itu 1 juta, kelihatan nggak? Ya. Nah, 1.363.200. Kemudian ini ada asuransi jasara harja 178.000. Totalnya itu di angka 1.541. Dan untuk mobil ini asli warnanya biru Pasifik. Paling asik kalau lihat mobil ini dari tongkrongan ya. Lempeng, diri tegak, simetris ya. Istilahnya kalau orang Purbalingga bilang ngadeg jejek. Nah, kalau udah seperti itu kan dilihat enak ya. Jadi mobil ini masih lempeng secara keseluruhan. Nah, cuman kita pastikan dulu kondisi dari sasis bagaimana, kemudian dari baknya bagaimana, dek-dek bagaimana, dan kelengkapan-kelengkapan apa aja yang ada pada mobil ini. Kalau untuk dari samping ya, kalau untuk dari samping sebelah sini kita biasanya cek untuk bagian pintu-pintu ya. Nah, kalau mobil ini untuk pintunya ini masih ngaleng breng atas bawah, terus kemudian dari talangnya ini masih dalam ya. Nah, jadi tidak isi dempul gitu, masih dalam, nat-natnya masih ada, masih kelihatan kan gitu. Terus dari pilarnya masih ori, masih ngaleng juga. Nah, biasanya kan kalau kita ngecek dari luar masih ngaleng, coba kita lihat dari dalam. Silerannya masih utuh gitu, muter sampai dari atas sampai muter ke bawah gitu ya. Nah, cuman kan kalau untuk Mitsubishi SS sama Carry Futura ini beli pintu satu panel ini biasanya ada gitu. Jadi kalau misal ini mobil insiden, ganti pintunya aja bisa, nggak kelihatan. Ini masih ori, masih ganti orinya ada gitu. Cuman kelihatan dari sini ya. Kalau baut seperti ini udah lanas, berarti dia udah pernah ganti atau paling nggak dia sering disetel. Nah gitu ya. Terus biasanya kalau kena pintu kan nggak mungkin juga pilarnya nggak kena. Biasanya pilarnya kena. Cuman untuk pilar seperti ini dia masih ori nih. Ini dari pilar A-nya ini masih sambungan lasnya masih ori. Bahkan ini masih catnya ori juga ya. Jadi belum cat 2 kali, masih ori kelihatan nih. Muter, ngaleng, dan ini bagian sini ada botak-botak, kelihatan cat poksinya. Cat dasarnya masih kelihatan. Nah, ini sampai bagian sini ini cat dasarnya masih kelihatan. Dan yang paling penting juga sambungan selebor ini ya. Karena kalau insiden dari samping biasanya selebor ini udah garapan gitu, udah nggak seperti ini. Tapi ini masih kelihatan ori pabrik, silerannya juga masih utuh. Ini tahun 2016. Sekalian untuk door trimnya ini masih orisinil dan ini masih rapi. Nah, masih rapi, masih komplit. Ada engkolnya juga masih komplit lah. Untuk pintu-pintu masih komplit keseluruhan ya, sampai ke sambungan-sambungan seperti ini masih orisinil gitu. Nah, lanjut kita ke bagian bak. Nah, yang sering kita bilang kalau mobilnya tongkrongannya udah lempeng, biasanya untuk bagian sini nih, untuk area sini antara atas sama bawah itu celahnya masih sama seperti ini, jadi masih simetris gitu. Jadi kelihatan kan tongkrongannya masih lempeng. Kalau celah atas sama bawah itu sudah beda kerenggangannya, nah itu perlu kita cek untuk bagian sasis bagian bawah, karena bisa jadi itu sasisnya ada keropos. Kalau enggak, mobil ini bekas dari muatan berat, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja muter ke bagian bak ya. Kita cek kondisi untuk baknya bagaimana. Nah, kondisi baknya dari depan sampai belakang itu masih ori. Dan juga untuk baknya ada beli satu geluntung itu bak. Jadi gimana ya, kalau kayak mobil pickup itu kayak SS, kayak Futura, itu kayak mobil Tamiya.
Jadi pakai puzzle, jadi bongkar pasang semua panelnya terjual terpisah. Jadi bisa dibeli per panel itu bisa gitu. Makanya kita harus teliti bener-bener yang namanya beli mobil pickup gitu. Karena dari kabinnya aja beli kabin ada, beli baknya aja ada, beli pintunya aja ada. Nah, tapi keseluruhan itu digabung jadi satu. Kita harus cek semuanya gitu. Dari baut-bautnya, terus kemudian sambungan-sambungan sampai sasis. Nah, kurang lebih kalau sasis, makanya kita sering untuk cek mobil pickup itu kita utamakan sasis gitu. Jadi kalau sasis itu kan ya, kalau sasis itu nggak bisa dibohongin gitu. Jadi istilahnya kalau udah ada cacat di sasis, ya udah itu cacat seumur hidup ketemunya gitu. Masa harus beli sasis, terus beli kabin, beli bak, dirakit kayak Tamiya jadi satu gitu. Biayanya nggak nutup, biayanya itu jauh lebih mahal gitu. Jadi mendingan kalau mobil kena sasisnya, ya mendingan kita cari kendaraan lain aja lah gitu. Tapi semua itu tergantung panjenengan toleransinya sebesar apa gitu. Kalau buat Anda masuk ya nggak masalah. Yang penting Anda tahu bahwa oh ini sasis bagian sini kena gitu. Tapi kalau buat Anda masuk dengan harga yang jauh lebih murah, toh Anda juga nggak muat barang-barang yang terlalu berat, nggak masalah gitu. Semua kembalikan kepada panjenengan semua. Nah, cuman untuk mobil-mobil yang ada sama kita harus cek keseluruhan memang secara kondisinya gitu. Jadi biar Anda itu kalau lihat mobil stok dari kita itu udah nggak penasaran lagi gitu, karena kita explore keseluruhan seperti itu kurang lebih. Nah, kurang lebih dari baknya lanjut ya, kita lanjut ke bak. Ini muter, baknya muter, ini masih ngaleng, semuanya masih ngaleng, masih bagus. Dan ini logo Mitsubishi, bagian belakang juga masih bagus. Nah, ini untuk lampu seperti ini ya. Ini ada lampu jengkolan bagian belakang. Biasanya kalau pintunya itu sering buka tutup. Biasanya lampu jengkolan ini sering kena gitu. Terus apa lagi? Oh ya, kita ke sasis ya. Tadi kita kan bilang sasis harus dicek. Nah kita cek untuk sasis bagian kanan tengah ya. Ini tengah. Biasanya ini untuk Carry Futura sama Mitsubishi SS sama ya. Ini ada sambungan di sebelah sini. Ini ada sambungannya. Nah ini masih rapi, masih utuh, nggak bekas garapan. Kemudian sampai sini ini nggak ada bekas keropos gitu. Jadi nggak ada resiko untuk patah sasis gitu ya. Nah terus kemudian dari tangkinya ini masih utuh, bagian bawah nggak ada dekok gitu karena terkena batu atau benturan gitu ya. Terus nah itu kelihatan untuk gearboxnya. Nah gearbox persneleng ini masih bersih gitu. Biasanya kalau mobil itu udah capek, biasanya kan dari gearbox persneleng atau enggak dari ruang karter itu packing-packingnya itu udah rembes. Biasanya seperti itu kalau mobil udah kilometernya udah tinggi, udah capek, nggak bisa dibohongi. Biasanya untuk dari area mesin atau enggak untuk gearbox itu ngerembes oli. Nah ini untuk sasis bagian belakang ya. Jadi ini untuk sebelah kanan, jadi nggak ada keropos. Insya Allah ini untuk sasis aman, masih ori. Dan coba untuk ke belakang ya. Nah biasanya kalau mobil itu bekas muatan berat, itu selain dari baknya, selain dari decknya itu kita lihat juga untuk bagian anting belakang. Biasanya kalau mobil sering muatan berat, untuk anting belakangnya dia agak meleot gitu, agak miring. Tapi ini kan masih tegak lurus, simetris sama sasisnya gitu. Nah ini untuk yang sebelah kanan, dari antingnya aja masih lempeng, terus dari pernya aja kelihatan nih masih ada tanda-tanda dari dealernya gitu. Dan kelihatan banget untuk pernya ini masih apa ya, istilahnya hitam, bersih, keling-keling lah seperti itu. Jadi masih kelihatan bahwa mobil ini bukan mobil yang capek. Dan yang mantapnya lagi, untuk yang sebelah kiri ini di samping sasisnya masih ori seperti ini, kayak yang kanan utuh ya, nggak ada bekas garapan. Nah untuk knalpotnya aja ini masih ada katalisnya loh. Dari depan sampai belakang ini knalpotnya masih ori plus katalis. Dan nggak kalah istimewa dari mobil ini, ternyata dari kelima-limanya ban, kenapa saya bilang 5, sampai ban serepnya ini masih baru, dia tahun 2021, masih tebel-tebel banget. Nah ini kondisi untuk bagian sebelah kiri, sama kondisinya seperti yang kanan. Untuk bodinya masih lempeng, masih ngaleng, semua keseluruhan. Nah kita jangan sampai lewatkan untuk deck. Nah deck dari bak mobil pickup ini kita biasanya kalau ngelihat mobil, yang pertama dari posturnya dia masih tegap, yang kedua kita lihat untuk baknya yang paling kelihatan gitu. Kalau mobil bekas muatan berat, kita ngecek aja untuk bagian bak udah kelihatan, pastinya dia bergelombang. Nah untuk tahun 2016 ini dia masih
baknya masih lempeng banget, masih lempeng. Memang dia udah botak ya, catnya udah botak karena ini buat muatan. Cuman ini untuk lantainya ini masih lempeng. Dan ini lantai baknya ini orisinil. Jadi ini bukan bak rakitan, tapi ini bak memang bawaan pabrik. Karena ada potongan seperti ini, kemudian potongan di tengah seperti ini. Ini ciri-ciri dari bak yang ori pabrikan. Dan ini untuk yang sebelah kiri sama masih ngaleng breng, sampai ke pilar ini masih ngaleng sampai ke bawah, dan sampai bagian spekbor bawah ini. Nah ini masih kelihatan kelinganya masih bagus, masih ori. Nah ini bannya yang tadi saya bilang masih tebel banget, semuanya keempat-empatnya 2021, jadi masih baru. Nah sekarang kita cek untuk bagian pintu bagian dalam ya. Silerannya pastikan masih utuh gitu, silerannya pastikan masih utuh. Terus sambungan di selebor seperti ini masih, nah ini sambungan di selebor seperti ini masih bagus. Nah ini masih bukan garapan ya, ini artinya masih orisinil. Sampai ke silerannya seperti masih orisinil gitu. Terus kita cek untuk lantainya ya. Nah untuk lantainya sendiri kondisinya seperti ini, masih bagus, masih ori, emang agak botak ya. Jadi ini malah belum dicat ulang gitu, masih orisinil seperti ini. Dan pastikan bagian deck sama batok depan ini silerannya masih utuh dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Kondisinya utuh semua, masih orisinil gitu. Dan mobil ini ternyata pakai AC. Nah ada AC-nya, nanti kita cek AC-nya dingin apa enggak. Dan untuk joknya juga ini masih ori ya. Joknya masih ori seperti ini kondisinya. Dari untuk bagian bawah, bagian senderan ya ini masih ori gitu. Kalau mobil capek itu biasanya joknya ini udah ngerut gitu, udah kempes. Ciri-cirinya kurang lebih seperti itu kalau mobil udah capek ya. Oh iya kelewat, ini untuk pilarnya juga ini masih utuh sama kayak yang sebelah kanan, masih utuh semua, pelesileran seperti ini. Dan untuk talang airnya juga masih dalam, nggak ada bekas dembulan, nggak isi dembul lah istilahnya seperti itu. Nah ini kita lihat untuk dashboardnya juga. Dashboardnya juga masih utuh kondisinya, nggak ada bekas apa istilahnya retak gitu, terus sender seperti itu ya. Nah ini untuk kisi-kisi AC-nya juga kenceng. Terus bagian sini sebelah kiri ya. Nah ini sebelah kiri kisi-kisi AC juga kenceng sama kayak yang kanan. Nanti kita coba nyalakan mesinnya juga, kita untuk sekalian ngecek ke AC-nya ya. Atau nyalakan ya, sekarang aja nggak apa-apa. Nah ini mesin udah dinyalakan. Dan untuk AC-nya ya, kita coba putar. Wah, ini untuk AC semburannya masih dingin. Ini kecepatan 1, kecepatan 2, normal sampai kecepatan 3. Semuanya normal ya. Jadi ini AC-nya normal dan dingin gitu. Sampai ini ada 3 kecepatan ya. Walaupun namanya AC di mobil pickup ini khususnya untuk Mitsubishi SS dan Carry Futura ini pasangan gitu, jadi bukan asli bawaan dari pabrik. Dan sampai kita ke bagian depan lagi, kita cek untuk lampu-lampu aman, tidak ada yang pecah. Dari rating juga aman, kemudian dari grill nggak ada yang pecah juga, nggak ada yang retak. Nah untuk bumpernya juga ini masih bagus, masih mulus. Nah cuman satu hal dari mobil ini ada yang kurang. Ini untuk batok depannya, batok depannya ini udah dicat ulang gitu, jadi udah nggak ngaleng lagi. Cuman kita lihat tadi dari sambungan antara lantai sama lantai sama depan itu silerannya masih utuh gitu. Nah coba kita cek untuk bagian bawah, untuk sasis bagian depan. Kita cek juga untuk bagian sini ya, ini bagian bumper, bagian bawah kabin ya, sambungan. Ini untuk bagian sini ini masih aman gitu. Jadi walaupun batok depan itu udah cat ulang, tapi ini bukan terjadi benturan yang keras lah, yang istilahnya fatal ya. Nah ini untuk keseluruhan dari bagian lantai depan ini masih utuh, jadi bukan bekas gantian, jadi masih orisinil juga untuk bagian lantainya. Ini saya lupa belum ngecek kilometernya ya. Kalau kilometernya itu di angka 55.000, dan ini mobil kan Mitsubishi SS komplit ya, ada RPM, ada speedometer, bensin dan temperatur komplit, semuanya masih berfungsi dengan baik. Benar dari plafon seperti ini juga ini masih bagus, masih nggak ada kendor-kendor, masih aman. Sun visor juga ada komplit yang sebelah kanan. Setirnya juga kondisinya masih ori. Kemudian ini masih kulit jeruk, masih bagus gitu. Terus dari
seperti ini ya, panel-panel seperti ini cat-catnya masih belum terkelupas. Dan kita cek juga untuk bagian pedal rem, pedal gas, terus bagian kopling ini belum ada kebotakan, jadi masih bagus. Memang mobil ini kondisinya cukup bagus. Nah, kita buka untuk mesinnya dari Mitsubishi SS ini, dan ini kondisi mesinnya ternyata untuk dari tanda-tanda nitik dari dealernya masih ada. Jadi mobil ini masih kondisi mesinnya masih bagus banget, suaranya juga masih bersih. Nanti kita coba nyalakan. Terus kemudian ini 1500 cc injeksi ya, untuk 2016 ini udah injeksi. Terus kemudian ini ada nomor rangka bagian sini untuk Mitsubishi SS, dan kita udah cek untuk nomor rangka sama STNK sama BBKB sama nomor mesin semuanya udah sesuai. Kemudian ini sampai kebetulan kita buka ya untuk bagian shockbreaker. Dari shockbreakernya ini tanda-tanda dari dealernya ini masih ada gitu. Jadi keseluruhan mobil ini tanda dealer masih ada sampai ke kita lihat tadi untuk bagian per belakang gitu, shockbreaker belakang juga tanda dari dealernya masih ada. Jadi secara keseluruhan mobil ini masuk ya. Dan coba kita nyalakan mesinnya, kita dengarkan suaranya. Coba digas di RPM 3000. Tandanya kalau mobil itu mesinnya bermasalah. Kalau kita gas di RPM sekitar 3000, itu pasti ada suara yang kurang enak, suara aneh-aneh lah istilahnya, dari ngitik atau tak-tak-tak itu dari metal jalan, metal duduk dan sebagainya gitu. Tapi kita udah cek untuk kondisi mesin, insya Allah kondisinya bagus. Gimana Lur untuk mobil ini? Masuk ya? Oke, berarti salam dua pintu ya, masuk. Nah, insya Allah mobil ini masuk ya buat teman-teman mau pakai mobil ini, baik mau buat muatan atau mau buat sekedar punya, nggak masalah. Yang jelas kita udah cek secara keseluruhan, insya Allah recommended. Dan untuk mobil ini ditawarkan dengan harga 80 juta, masih nego. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.